Shalom teman-teman, apa kabar? Teruslah bersuka cita apapun yang terjadi. Sebenarnya saya masih belum bisa ngomong, tapi saya nggak tahu dan saya selalu mencoba untuk taat dengan suara Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saya rasakan ingin saya sharing kesaksian tentang apa yang saya lakukan, apa yang terjadi barusan yang menimpa saya. Saya nggak tahu apa maksud atau rencana Tuhan, tapi saya hanya taat saja. Saya masih shock di pinggir jalan, di warung. Saya mencoba untuk terus jalan ya, karena saya kan sales, jadi kerjaan saya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ketika ada peristiwa besar, hal yang menyakitkan yang terjadi di hati saya selalu gak bisa konsentrasi ya. Perut saya itu bules gitu. Terus tangan saya dingin dan deg-degan. Nah, bentar, saya tarik nafas bentar. Sebenarnya kejadiannya ini dari kemarin. Ya. Kemarin itu adalah hari di mana saya sudah tidak pernah bertemu dengan anak saya yang pertama. Sudah 20 hari. Saya itu kemarin pagi nyetir motor pergi kerja pagi. Itu saya itu ngebatin di mana kamu Lewi 20 hari aku tidak bertemu denganmu. Kalau misalkan dia di satu tempat ya, misalkan dia sama papanya atau dia sama temennya, dia aman, saya nggak akan khawatir ya. Memang itu harus terjadi nggak apa-apa, tapi saya nggak tahu di mana dia berada. Saya cuma bilang, di mana kamu Lewi, 20 hari mama nggak ketemu kamu. Udah, terus saya kerja aja gitu. Terus adik saya yang di rumah ngabarin saya, dia sedang video call sama Lewi. Dia bilang, Mbak, Lewi lo bilang hari ini ulang tahunnya. Loh, ya Tuhan, iya saya lupa. Saya banyak pikiran ya. Makanya saja kok batin saya ini merindukan dia gitu. Ya udah, terus dia bilang dia mau minta uang. Singkatnya malam hari saya kan kerja, terus melayani, terus saya kuliah, terus baru saya ketemu dia tidur, ya sudah saya tidur. Pagi harinya tadi pagi ini dia bangun, terus saya ucapkan selamat ulang tahun, saya salam dia, dan dia salim, dia bilang makasih. Hati saya tuh cak-cakan ya saudara, karena dia ini sudah gak mau sekolah, ya sudah saya sekolahkan berulang-ulang kali, 4 kali ya di sekolah Kristen Katolik, bahkan asrama, dia nggak pernah mau. Dia berontak, dia maunya seperti keledai liar. Dan saya selalu mendoakan dia, karena saya sudah nggak ngerti apa yang harus saya lakukan lagi. Terus hati saya tuh kacau tadi pagi tuh. Tapi sudahlah, akhirnya saya kasih dia uang. Saya lihat uang yang saya punya, sisanya kan LPG habis, air habis, pampers habis, itu kan semua habis. Ya udah, sisalah beberapa, saya kasih uang dia 100.000, nah itu yang saya punya, saya kasih. Terus saya kembali ke kamar untuk berdoa. Nah, ketika saya berdoa dan menyembah Tuhan, saya itu mau membaca firman. Ketika saya membaca firman, Tuhan itu di dalam hati saya itu tiba-tiba kayak manggil saya, berkati anakmu, berkati anakmu. Terus saya bilang, nanti aja Tuhan, malam juga bisa kan, kalau pas santai aja juga bisa gitu. Terus Tuhan bilang, tidak, sekarang, berkati dia sekarang, nanti kamu menyesal, berkati gitu. Ya udah, akhirnya oke lah, saya mencoba taat. Kenapa sih harus tergesa-gesa gitu kan, saya juga belum baca firman juga, tapi akhirnya saya lakukan saja. Lewi gitu, apa ma gitu, dia bilang sini kamu. Terus dia pas makan semangka, terus dia pakai sarung kan, duduk.
Ngapain? Duduk, mama mau berkati kamu, mama mau doakan kamu. Dan inilah seingat saya ya, Tuhan menuntun mulut saya. Tuhan bilang aku akan menuntun mulutmu untuk memberkati dia. Seingat saya beginilah ya doanya itu. Eh, Tuhan Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu, Tuhan akan memberkati engkau di kota mana engkau tinggal, Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada, Tuhan akan memberkati engkau, celaka tidak akan menimpa engkau, dan mungkin engkau saat ini seperti keledai liar, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membuat engkau seperti domba Allah, penurut-penurut Allah. Kembalikanlah Lewi kepadamu ya Tuhan. Kembalikanlah jiwanya kepadamu. Selamatkanlah dia dan pilihlah dia Tuhan seperti engkau memilih aku. Dalam nama Yesus, haleluya. Dia pun berkata amin. Ya sudah. Kemudian saya itu pergi bekerja. Saat saya bekerja, saya itu di depan toko ya, saya kan kerjanya order. Masih di depan toko saya itu. Terus saya itu kan kebiasaan fast respon ya, karena saya itu kan sales ya, saya juga melayani, saya juga kuliah, jadi saya tuh biasa fast respon dengan handphone saya. Kecuali saya bener-bener kalau misalkan saya itu nggak bisa dihubungi ya, itu biasanya aneh gitu. Berarti terjadi sesuatu dari saya. Akhirnya saya lihat WA-nya adik saya yang di rumah. Dia bilang gini, Mbak, tasmu dibawa Lewi. Dan dia membawa semua barang-barangnya, dan juga bajunya ada 2 kresek. Sepatunya dibawa semua. Katanya dia mau merantau ke Aceh. Terus saya tanya mau naik apa, naik kapal. Langsung seketika itu saya nggak bisa tahan tangis saya, saudara. Saya langsung menangis dan adik saya juga menangis. Sakit. Bapaknya dia tuh nggak mau sama dia sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan bapaknya tuh sudah nggak mau sama dia. Dan saya mempertahankan dia. Saya nggak mau membuang dia. Saya memilih dia. 16 tahun saya menafkahi dia seorang diri. Dengan tangan saya. Dengan pekerjaan saya yang hanya seorang sales. Tapi dia ninggalin saya. Dia nggak pamit. Saya nggak ngerti apa tujuannya. Saya shock, saya nangis di depan toko, di depan orang-orang, saya nggak peduli. Dan jantung saya seperti mau berhenti dan kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan saat saya tadi nyetir, Tuhan memberitahukan kepada saya, dan Tuhan ingin menyampaikan ini kepada setiap orang yang mendengarnya. Tuhan bilang, seperti itulah hati Tuhan. Seperti itulah hati Bapa yang ditinggalkan oleh anak-anaknya yang dikasihinya. Seringkali kita meninggalkan dia hanya demi jabatan, posisi, uang, harta. Seringkali kita meninggalkan dia karena cinta seorang wanita dan laki-laki. Dan Tuhan begitu amat pedih ketika anak-anaknya meninggalkannya. Padahal, apa kurangnya pemeliharaan Tuhan terhadap kita? Apa kurangnya pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anaknya? Apa kurangnya perlindungan Tuhan kepada kita semua? Apa kurangnya komunikasi Tuhan kepada kita? Apa kurangnya kebutuhan kita sehingga kita mencari orang lain, mencari kehidupan lain, mencari kebahagiaan lain? Adakah kebahagiaan di luar Kristus? Tidak ada. Bagi saudara yang saat ini jauh daripada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Dia tidak pernah menolakmu. Dia pun akan kembali kepadamu. Dan buat saudara juga yang hampir meninggalkan Tuhan demi apapun, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Hatinya sakit, hatinya pedih, melebihi hati saya. Saya tidak menciptakan anak saya hanya melahirkannya. Tapi saya begitu pedih ketika dia meninggalkan saya tanpa pamit. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita kembali kepadanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.